Sutikno Miji mengungkapkan sendiri bahwa anak kandungnya tersebut sering berbuat onar. Hal itulah yang menjadi motif tersangka bunuh korban, yaitu anaknya sendiri. Saat kejadian pun, korban pulang ke rumah dalam kondisi mabuk. Hai Velas, dengan Vel dan Glo di sini. Velas, kalian ada nggak sih yang salah satu anggota keluarganya tuh tukang bikin ulah? Sampai kayaknya kesabaran kalian udah hilang sama orangnya. Kalau ada, berarti kalian bisa ngerasain apa yang dirasain Pak Sutikno di Semarang. Ibarat peribahasa nasi sudah menjadi bubur, cekcok antara Sutikno Miji dan anaknya kini telah berujung penyesalan. Niat hati ingin melindungi anak bungsu dan istrinya, sosok ayah berusia 60 tahun tersebut justru menghabisi nyawa sang putra. Guntur Srono menghembuskan napas terakhir. Napas banget gak sih yang? Napas terakhir setelah pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan mengancam ibu dan adiknya akan. Peristiwa ini mengguncang nyawa warga. Peristiwa ini mengguncang warga sekitar dan membawa dampak serius bagi keluarga yang terlibat. Gelar perkara. Dalam gelar perkara di Polrestabes Semarang, Sutikno mengungkapkan bahwa tindakan nekatnya tersebut dipicu oleh tingkah nakal Guntur di keluarga. Guntur kerap membuat onar, bahkan mengancam akan membunuh ibu dan adiknya. Sutikno merasa tidak bisa lagi menahan emosinya terhadap putranya yang terus meresahkan keluarganya. Guntur sejak SMP sudah sering mengancam keluarga, membuat onar, sampai saya mengungsi di tempat mertua untuk menghindari keributan, ujar Sutikno dengan nada penuh penyesalan. Peristiwa tragis itu terjadi pada pukul 3 sore di rumah mereka di Mijen, Semarang. Guntur pulang dalam keadaan mabuk setelah 3 hari mengepil dan minum minuman keras. Konflik kemudian pecah ketika Guntur cekcok dengan adiknya di dapur. Sutikno yang sedang hendak membuat sambal terkejut mendengar keributan itu. Menurut keterangan Sutikno, istrinya yang pertama kali mengetahui adanya pertengkaran tersebut. Kemarin dia pulang dalam keadaan mabuk, 3 hari mengepil dan minum minuman keras, terus cekcok dengan adiknya di dapur. Adiknya dihantam piring, ibunya yang persis tahu, jelas Sutikno. Sutikno berusaha membela adiknya yang menjadi target amukan Guntur. Namun upayanya untuk menyelesaikan konflik dengan damai tidak berhasil. Perkelahian antara Sutikno dan Guntur pun tak terelakkan. Awalnya perkelahian hanya menggunakan tangan kosong dan pentungan. Namun situasi semakin memanas ketika Guntur mengambil pisau dari meja dan berusaha menyerang adiknya. Sutikno yang khawatir akan keselamatan keluarganya meminta adik Guntur untuk pergi. Meski begitu, Guntur tetap bersikeras dan perkelahian berlanjut. Perkelahian mencapai puncaknya ketika Sutikno berhasil merebut pentungan dari tangan Guntur dan menghantamnya dengan kayu. Tak berhenti di situ, Sutikno melanjutkan dengan menghantam kepala Guntur menggunakan batu hebel. Guntur terkapar di lantai dapur dan seketika itu juga dia tewas. Sutikno meskipun telah membunuh anaknya sendiri, tidak melarikan diri. Ia dengan berani melapor kepada ketua RW dan RT, menyatakan kesiapannya untuk menanggung segala risiko yang mungkin dihadapinya. Ketua RT dan RW pun meneruskan laporannya ke Polsek Mijen. Sutikno pun segera diamankan. Pihak Satreskrim Polrestabes Semarang bersama Inafis juga telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP. Sementara jenazah dibawa ke RSUP Dr. Karya di Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, penyebab utama korban meninggal dikarenakan luka fatal di kepalanya. Luka itu didapat korban setelah dihantam oleh bapaknya dengan hebel. Sutikno pun mengaku bahwa sebenarnya dia tak berniat membunuh putranya. Alih-alih membunuh, ia justru terpikir untuk melumpuhkan sang putra agar tidak membuat onar di keluarga ataupun di desa. Dalam hati kecil saya mau lumpuhkan biar tidak bikin onar di keluarga dan masyarakat. Dia saya pukul kakinya. Saya sudah berpikir, sudah siap ngasih makan. Ternyata sampai terjadi seperti itu. Saya tidak bisa mengendalikan emosi, kata Sutikno. Kasus ini mengguncang warga sekitar dan menjadi sorotan media. Sutikno kini terancam hukuman 15 tahun penjara atas perbuatannya.
Sementara itu, pihak berwajib mengatakan penyebab kematian korban adalah luka di kepala. Tersangka dengan kayu. Ketika sudah dengan kayu, korban terjatuh. Lalu kembali dengan menggunakan batu hebel dan diinjak perutnya dan dipukulkan kepalanya ke lantai. Upaya restoratif justice tidak bisa dilakukan karena korban tewas dan pelaku menghadap saat korban sudah tidak berdaya. Namun menurut pihak berwajib, langkah lain bisa dilakukan tersangka saat di pengadilan. Restoratif justice. Restoratif justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Restoratif justice merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar restoratif justice adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, yaitu perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restoratif justice adalah pada perkara tindak pidana ringan, sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini, hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda 2,5 juta rupiah. Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan restoratif justice juga dapat diterapkan pada perkara pidana berikut ini, yaitu tindak pidana anak, tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum, tindak pidana narkotika, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana lalu lintas. Berikut ini persyaratan umum pelaksanaan restoratif justice secara material, meliputi tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak radikalisme dan separatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, atau tindak pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan restoratif justice secara formil meliputi perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak kecuali untuk tindak pidana narkotika, pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana, dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban, kecuali untuk tindak pidana narkotika. Ya, bagaimanapun tetap tersangka sudah melakukan pembunuhan, melakukan tindakan berlebihan ketika pisau yang dibawa korban sudah terjatuh, tetap dilakukan kekerasan lain. Pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RUU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hukuman seperti apa sih yang bakalan ditanggung Pak Sutikno? Ya biar pengadilan aja yang menentukannya, dan Pak Sutikno bisa secara lapang dada menerima dan menjalani hukuman yang bakal dia terima nantinya. Nah, peristiwa ini jadi catatan ya buat kita semua, khususnya buat kalian yang masih muda-muda, yang umurnya masih 20-an. Kalau bisa sekolah yang benar, belajar yang benar, nanti kalau udah kerja juga kerja yang benar-benar aja. Pilih jalan hidup yang lempeng-lempeng aja lah, biar orang tua kalian bahagia, jangan ngecewain, jangan bikin onar, hidup yang baik-baik aja gitu ya. Paham kan? Oke Vela, sekian video kali ini. Makasih udah mampir di kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.